Firman Tuhan. Ya, kita berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu saudara Tuhan, kita minta pimpinan Roh Kudus agar firman Allah yang sebentar lagi kita pelajari bersama boleh memberkati kehidupan kita, baik itu kehidupan jasmani maupun kehidupan kerohanian kita untuk Tuhan. Kita berdoa Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Tuhan kamu melihara kami, melindungi kami sepanjang malam, kami boleh tidur nyenyak dan pagi ini kami boleh bangun dengan selamat dengan tubuh yang sehat. Ya Tuhan izinkan kami boleh ada di Zoom ini untuk ibadah, bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan. Semua karena anugerah dan kasih sayang Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hamba serahkan tentang firman Allah ini. Tuhan bukan kuat dan gagah kami, bukan karena kehebatan hamba, karena hamba-Mu pintar ngomong Tuhan, tapi apa yang Tuhan anugerahkan kepada hamba untuk boleh sampaikan kepada kami, agar kami boleh Tuhan tetap ada di dalam Tuhan dan kami tetap menjadi terang dalam dunia ini. Tuhan Yesus, Engkau urapi hamba-Mu, perkataan hamba-Mu Tuhan, Engkau urapi, hingga hamba boleh menyampaikan isi hati Tuhan bagi umat-Mu dengan kekuatan Roh Kudus, bukan karena kepintaran, bukan karena logika, bukan karena hebatnya Tuhan, tapi karena dorongan Roh Kudus yang ada dalam hidup hamba, yang berkata-kata kepada kami pada pagi hari ini, hingga firman Allah yang kami dengar boleh membangun kehidupan kami, boleh menyempurnakan hidup kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dari awal pertengahan hingga berakhirnya, pemberitaan firman Allah berserahkan dalam tangan-Mu. Bila ada kuasa kegelapan, kuasa roh jahat, roh-roh iblis yang mengganggu Tuhan Yesus, sinyal, jaringan, kami patah, kami tolak itu di dalam nama Yesus. Bila ada firman Allah yang setan yang mencuri firman Allah dalam hidup kami, mencuri kemuliaan Allah dalam hidup kami patahkan itu, kami tolak itu, kami ikat itu di dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan kami merasakan cinta kasih Tuhan yang begitu besar. Ya kami boleh Tuhan Yesus diberkati. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, shalom semuanya Bapak Ibu yang ada di Zoom ini. Shalom, selamat pagi. Ya, Bapak Ibu, mari pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang kita ambil dari Efesus pasal yang ke-5, ayat yang ke-8. Ya, kita belajar bersama-sama, bukan hanya membaca, dan mari kita terapkan ini dalam kehidupan kita, karena inilah yang Tuhan mau, ya, dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Saya katakan kepada kita di Zoom ini, kita bisa memiliki kehidupan yang kekal, kita bisa mendapatkan hidup yang kekal, ya bukan karena kita sudah jadi orang Kristen, Bapak salah Tuhan, ya. Ada banyak juga orang Kristen yang masuk neraka, ya Bapak salah Tuhan. Ada banyak orang Kristen juga yang masuk penjara, ya. Ada banyak Kristen yang tidak bisa jadi terang bagi sesama, ya. Nah, Bapak Ibu, kita akan belajar pada pagi hari ini di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat ke-8, demikianlah firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, ya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan, ya. Terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Bapak Ibu, kata hiduplah itu adalah suatu perintah Tuhan. Ya, coba diperhatikan itu hidup. Sebab itu yang ada yang melatar belakangi kata ini salah Tuhan. Latar belakangnya adalah diberitahukan kepada saya dan saudara bahwa dahulu sebelum kita bertobat, sebelum kita percaya Yesus, ya firman Allah berkata atau Rasul Paulus berkata, kamu dahulu adalah kegelapan. Ya, makanya dengan pemberitahuan itu, maka Yesus berkata atau firman Allah berkata, sebab itu, ya sebabnya itu apa? Karena kita latar belakang kita adalah kegelapan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah Bapak Ibu yang di dalam Tuhan, kita akan belajar bersama-sama apakah yang dimaksud dengan terang. Ya, Yesus berkata hiduplah sebagai anak-anak terang. Garis bawahi terang. Apa yang dimaksud dengan terang? Gambaran
Ya, yang pertama adalah gambaran dari karakter Allah sendiri. Ya, karena Allah kita adalah terang. Makanya dia berkata, karena kamu dahulu hidup dalam kegelapan, sekarang kamu sudah ada di dalam aku, kamu sudah percaya kepada aku, maka kamu harus menjadi anak-anak terang, bukan anak-anak iblis. Ya, masalah Tuhan. Nah, kita akan melihat Yohanes pasal 1 ayat 5, masalah Tuhan. Ya, coba dibacakan kepada kita di situ, mungkin Ibu Puki atau Ibu Lydia. Ya, yang dimaksud dengan terang adalah gambaran karakter Allah. Itu yang dimaksud dengan terang. Yang dibuktikan dengan Yohanes pasal 1 ayat 5. Silakan Bu Lydia. Yohanes 1 ayat yang kelima, Iya, demikian Bu. firman Tuhan. Iya. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan Iya. kegelapan itu tidak menguasainya. Amin. Ya, di situ dikatakan masalah Tuhan, terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak bisa menguasai terang itu. Kita sudah melihat masalah Tuhan, kalau kita ada dalam satu tempat gelap gulita, lalu kita menyalakan lilin, lilin aja, jangankan lampu, jangan listrik, lilin aja masalah Tuhan. Ya, maka lilin itu mengusir kegelapan. Nah, Bapak Ibu yang dimasukkan di situ karena kita karakter Kristus itu ada dalam hidup kita, makanya Yesus berkata kamu harus menjadi terang. Ya. Yohanes pasal 8 ayat 12 Yesus berkata di sana kepada murid-muridnya. Ya, Yesus berkata, "Akulah terang dunia, dan barang siapa yang mengikut aku," ya garis bawah itu. Siapa yang mengikut aku, dia tidak berjalan dalam kegelapan. Artinya, barang siapa yang mengikut aku, dia tidak hidup lagi dalam kegelapan. Yang lebih jelasnya aja dibaca bangsa Tuhan. Yohanes pasal 8 ayat 12. Mungkin Ibu Lydia. Lebih jelas di situ bangsa Tuhan. Yohanes 8 Ayat 12. ayat yang Ayat ke-12. 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka Ya, Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, ya. "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia Ya, tidak akan berjalan dalam kegelapan, ya. melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Ya, di situ Amin. dikatakan dia tidak berjalan dalam kegelapan. Artinya dia bukan lagi gelap karena dia ada di dalam aku. Karena aku punya karakter terang. Nah, Bapak Ibu salah Tuhan, ini yang dimaksud oleh terang, ya, bangsa Tuhan. Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan terang itu? Yang kedua, gambaran dari kebaikan Tuhan. Ya, gambaran dari keadilan Tuhan. Efesus pasal 5 ayat 8 ayat 9. Kita baca di situ masalah Tuhan. Ya, kita baca ayat 9 aja. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ya, di situ dikatakan kenapa kita harus menjadi terang, karena terang itu hanya berbuah kebaikan, berbuah kebenaran, ya, dan berbuah keadilan. Kita tahu Bapak salah Tuhan bahwa dunia ini semakin gelap. Ya, kita ambil contoh kasusnya Pak Muhammad KC, Bapak Tuhan. Ya, saya ngeri kalau saya mengikuti kasus Pak Muhammad KC ini, kesalahan Tuhan, hanya memberitahu kepada orang Islam bahwa Muhammad itu dikelilingi jin. Dan itu pun ada buktinya di Al-Quran mereka, kesalahan Tuhan. Itu bukan dikarang-karang, bukan difitnah, memang itu kenyataan. Tapi apa yang terjadi, kesalahan Tuhan? Ya, waktu dia ditangkap, dimasukkan di Bareskrim Polri, kesalahan Tuhan, ada polisi menghantam dia, menganiaya dia sampai parah, sampai tulang rusuknya itu ada yang patah, masalah Tuhan. Dan tidak berdiam di situ lagi, masalah Tuhan, dikasih makanan tai, masalah Tuhan. Apa respon dunia? Apa respon pemerintah? Apa respon Kapolri? Tidak ada responnya. Bapak Ibu, sekarang Pak Muhammad KC menderita sekali. Ya, kalau saya melihat dia, masalah Tuhan, saya nangis. Ya, dia dianiaya dalam kebenaran. Saya ngomong sama Tuhan, bangsa setiap saya mendoakan Pak Muhammad KC, Tuhan, Engkau sudah menggenapi janjimu dalam kehidupan Bapak Muhammad KC. Engkau berkata, berbahagialah orang yang menderita, berbahagialah orang yang dianiaya karena namaku. Ya, hanya karena nama Yesus masalah Tuhan dianiaya masalah Tuhan.
Ya bukan hanya di situ lagi saudara Tuhan. Dia diancam hukuman 10 tahun. Coba bayangkan Bang saudara Tuhan. Ya, secara manusia Pak Muhammad Kaca ini tidak salah, hanya memberitahukan kepada orang Islam bahwa jin Muhammad itu dikelilingi jin dengan bukti ada Al-Qur'annya, ada di dalam kitab mereka, salah Tuhan. Nah, di situ kita tahu bahwa dunia ini semakin jahat. Dunia ini semakin gelap. Nah, Bapak salah Tuhan, tapi Tuhan berkata kepada kita, kamu dulu seperti itu. Tidak ada kasih, tidak ada kebenaran, tidak ada keadilan. Tapi sekarang kamu harus menjadi terang, menjadi anak-anak terang. Ya, harus ada kasih, harus ada kebaikan, harus ada kebenaran. Ya, harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tadi saya sampaikan tadi khotbah saya di perintisan kita di suatu desa, baru pulang tadi malam sampai rumah jam 11 maksudnya Tuhan. Saya katakan untuk bisa kita mendapatkan keberanian, kemenangan di dalam Tuhan untuk menjalani hidup kita sepanjang tahun 2022 ini, kita harus setia kepada Tuhan. Kita harus hidup dalam kebenaran. Kalau kita hidup dalam kebenaran berarti hidup di dalam firman. Karena Yesus itu adalah kebenaran. Ya, sesuai dengan Yohanes 14 ayat 6 berkata, Yesus berkata, akulah jalan kebenaran kehidupan. Tidak ada seorang pun yang mampu melihat Allah tanpa melalui aku. Ya Bapak Ibu, dan Yesus mengharapkan kita setiap orang percaya kepadanya. Bukan hanya menjadi orang Kristen. Tapi dia berkata di situ, harus menjadi anak-anak terang. Nah Bapak Ibu salah Tuhan. Yang ketiga, yang dimaksud dengan terang di sini masalah Tuhan, gambaran dari kekudusan Allah. Coba kita melihat 1 Timotius pasal 6 ayat 16. Coba dibaca Bu Lydia, 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 16. Ini luar biasa firman Allah ini Bang salah Tuhan. 1 Timotius 6 ya, pasal ayat 6 ayat 16. Ayat yang ke-16. Iya. Demikian bunyi firman Tuhan, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak akan pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Ya. Di situ dikatakan masalah Tuhan bahwa dia hidup di dalam kekudusan. Hidup di dalam terang, masalah Tuhan. Kalau kita mempelajari ayat ini, sungguh luar biasa sekali, masalah Tuhan. Ya, coba perhatikan itu, masalah ayat 16 itu. Baca pelan-pelan, ya masalah Tuhan. Ya, dia berkata di sana, masalah Tuhan, dialah satu-satunya, bukan salah satunya, masalah Tuhan. Dialah Yesuslah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Dia tidak takut kepada bahaya, tidak takut kepada kecelakaan, dia tidak takut kepada kebimbangan, kehancuran. Ya, di situ dikatakan bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Yesus ada di dalam terang itu yang tidak bisa dihampiri orang-orang yang tidak ada di dalam Yesus. Ya, tidak bisa menemukan Yesus di dalam terang kalau dia tidak di dalam terang. Ya, maksudnya Tuhan. Seorang pun tak pernah melihat dia. Dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Di situ dikata orang dunia, orang yang dalam kegelapan tidak bisa bertemu dengan Yesus. Ya, makanya kita harus menyadari bahwa kalau kita menjadi terang, berarti kita sudah mau bertemu dengan Yesus. Bapak Ibu yang disayang Tuhan, gambaran yang keempat, ketiga ini adalah gambaran dari kekudusan Allah. Tidak ada yang bisa menghampiri Tuhan kalau dia tidak akan hidup. Ya. Nah, Bapak Ibu salah Tuhan, yang terakhir atau yang keempat, yang dimaksud dengan terang ini adalah gambaran untuk sesuatu yang tersingkap, gambaran sesuatu yang terlihat, yang terbongkar. Ya, makanya ada peribahasa atau apa namanya itu, apa yang dilakukan dalam kegelapan pasti tersingkap pada terang. Apa yang kita lakukan pada waktu kegelapan masalah Tuhan, suatu saat pasti dia terangi dengan kuasa Allah, dengan terang. Nah, maka oleh karena itu rumus atau menurut Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia menerjemahkan ya terang itu adalah
Yang pertama, ini menurut Kamus Bahasa Indonesia ya. Terang itu adalah yang menyebabkan sesuatu dapat kelihatan. Coba kalau tempat kita Zoom ini masing-masing gelap, salah Tuhan. Ya, seperti saya sekarang ini, Pak Hari, Bu Lydia, Bu Puki, lihat wajah saya. Ya, coba kalau saya matikan lampu di tempat saya ini, ya, wajah saya tidak bisa dilihat Pak Hari, Pak Ibu Puki, Bu Lydia, atau siapapun yang ada di Zoom ini. Dia bertanya, kenapa tidak kelihatan Pak Sony? Ya karena saya ada di dalam terang, salah Tuhan. Artinya di dalam gelap, artinya kita tidak kelihatan di dunia ini sebagai terang. Ya, pernah saya sampaikan kepada kita ada banyak jemaat, ya mohon maaf bukan saya menghakimi, tidak. Dan ini kenyataan. Ada banyak jemaat hanya menjadi jemaat gereja. Ya, ada banyak pendeta hanya menjadi pendeta mimbar, bangsa Tuhan. Ya, sering kali saya sampaikan sama perkumpulan kami di Mempawah ini, di antara hamba-hamba Tuhan. Ya, dan Tuhan tidak melihat hebatnya kita, tidak melihat gelar kita panjang seberapa ke depan, panjang sebelah ke belakang, dia tidak lihat. Tapi Yesus berkata, kamu harus menjadi terang, menjadi anak-anak terang, karena kamu dulu sudah menjadi gelap, ya jangan lagi di dalam gelap, karena hidupmu akan hancur. Ya, Bapak Tuhan, ya, itu terang artinya dalam Kamus Bahasa Indonesia itu yang menyebabkan segala sesuatu dapat kelihatan. Yang kedua, terang itu adalah cerah, tidak gelap, tidak kelam. Ya, orang yang ada di dalam terang bersama Tuhan, wajahnya cerah, penuh kemuliaan Allah. Ya, seperti wajahnya Pak Hari ini luar biasa, dipenuhi dengan kemuliaan. Ya, wajahnya Ibu Lydia, wajahnya Ibu Fuki selalu ceria. Ya, dipenuhi kemuliaan Allah. Siapa lagi di sini Pak Martin. Ya, maksudnya Tuhan itu yang disebut terang. Ya, yang berikutnya nyata dan jelas kelihatan, tidak samar-samar. Ya, di dalam dunia ini Tuhan berkata kepada saya dan saudara, kita harus jelas identitas kita. Ya, harus nyata jelas kelihatan kepada dunia bahwa saya dan saudara adalah terang, dan itu harus kita berjuang bersama Tuhan. Ya, iblis tidak mau kalau kita mau memperlihatkan kita kepada dunia bahwa yang kita miliki adalah terang yang adalah hidup kita, yaitu Yesus Kristus. Dan orang bisa melihat itu bersama Tuhan karena kita adalah terang. Nah, itu yang diterjemahkan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, nyata dan jelas kelihatan. Ya, yang terakhir, arti daripada terang menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah yang menyebabkan segala sesuatu dapat dilihat dengan jelas. Nah, yang menyebabkan segala sesuatu dapat dilihat dengan jelas. Itu arti daripada terang menurut Kamus Bahasa Indonesia. Nah, pertanyaan sekarang sama Tuhan, mengapa kita harus menjadi terang? Itu pertanyaan yang harus kita buat dalam hidup kita. Mengapa Tuhan Engkau menyuruh aku menjadi terang? Ya, yang pertama misalnya Tuhan kita akan baca. Itu karena perintah Tuhan. Coba kita baca pelan-pelan ayat yang ke-8 Efesus pasal yang ke-5 tadi. Ya Bapak Ibu, kita harus kalau kita membaca firman Tuhan itu kita harus tahu tanda serunya, koma, ya bahasanya, kita harus tahu. Ya, kita akan baca di situ misalnya Tuhan dia berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Ini pemberitahuan kita kepada pemberitahuan Tuhan kepada kita setiap orang percaya kepada Tuhan, ya yang sudah beralih kepada Tuhan, sudah percaya kepada Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Nah, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, ya Bapak salah Tuhan, garis bawahi, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kata hiduplah di situ adalah suatu perintah Allah untuk harus menjadi terang, untuk harus menjadi anak-anak terang. Ya, nah, maka bangsa Tuhan kita menjadi terang karena itu perintah Tuhan. Ya, Matius pasal 5 ayat 14. Coba Bu Lydia. Ya, ini luar biasa sekali masalah Tuhan. Dan ini yang dirindukan Tuhan dalam kehidupan kita. Matius 5 ayat berapa? Ayat 14. Ayat yang ke-14. Matius 5 ayat 14, demikian bunyi firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Ya. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi.
Ya, di situ Allah berkata kepada saya dan saudara, kamu itu adalah terang karena kamu dahulu sudah gelap, saya pindahkan sekarang ke tempat yang terang. Nah, di situ dikatakan kota yang terletak di atas gunung, ya, tidak mungkin tersembunyi. Ya, Bapak Ibu, ada banyak orang Kristen yang menyembunyikan diri sebagai orang Kristen. Kenapa? Takut difitnah, takut dianiaya, takut dibunuh, takut dikucilkan, salah Tuhan. Ya, bagi Yesus no problem. Mau ngucilkan aku, mau nolak aku, terserah. Yang penting aku menjadi terang. Ya, kamu itu adalah terang. Dia berkata, Sony, kamu adalah terang. Ya, kota yang ada di atas gunung yang tidak bisa tersembunyi, yang dilihat oleh Allah. Makanya kita sebagai orang Kristen dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya, dilihat oleh orang banyak. Nah, Bapak Ibu, gaya hidup kita, perkataan kita, cara kita berbicara, ya mereka itu melihat, oh ada Yesus dalam kehidupan orang ini. Ya, perkataannya luar biasa. Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 3, saya baca sendiri, salah Tuhan. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dari roh. Ya, dari roh Allah yang hidup, bukan pada loloh batu, melainkan pada loloh daging, yaitu di dalam hati manusia. Bapak Ibu, salah satu firman Allah itu tertulis dalam hidup kita, dalam hati kita. Ya, kita ini adalah suratan Kristus yang bisa dibaca oleh semua orang. Ya, mungkin Pak Hari bisa membaca saya dalam perkataan, dalam gaya hidup. Kalau kami bisa sering ketemu, salah Tuhan. Ya, dari gerak-gerik saya, gaya hidup saya, perkataan saya, ya, dan dia bisa melihat, bisa baca. Makanya kita ini sebagai surat Kristus, itu Alkitab berkata. Ya, lah alasan firman Allah mengapa kita harus, ya, menjadi anak terang. Yang pertama karena itu perintah Tuhan. Yang kedua, ya, karena kesatuan kita dengan Kristus, karena kita sudah menyatu dengan Kristus. Ya, maka firman Allah berkata, misalnya Tuhan, kalau kamu tinggal di dalam aku tinggal di dalam kamu, berarti artinya menyatu dengan Tuhan. Ya, orang-orang yang percaya kepada Kristus berarti telah diselamatkan. Artinya mereka sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Dari kegelapan kita sudah pindah kepada yang terang atau kepada tempat yang hidup, keselamatan yang kekal. Ya. Mengapa kita harus menjadi anak terang? Karena yang kedua adalah karena kesatuan kita dengan Tuhan. Kita sudah menyatu dengan Tuhan. Coba dibaca di dalam Yohanes pasal 5 ayat 24. Singkat aja, Bu. Silakan, Bu. Yohanes 5 ayat 24. Ada, Bu? Yohanes 5 ayat 24. Iya, Bu. Firman Tuhan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Amin. Ya, Bapak misalnya Tuhan firman Tuhan berkata, misalnya Tuhan, aku berkata kepadamu, kepada kita semua pada pagi hari ini, Allah sedang berbicara. Ya, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya, ya, kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Kenapa? Karena kita sudah menyatu dengan Tuhan. Yang kalau kita berkata sekarang kita sudah ada bersama, nanti kita bersama Kristus, itu wajar karena kita sudah menyatu dengan Tuhan. Karena tempat Allah kita itu adalah surga. Ya, kalau kita sudah menyatu dengan Tuhan, sudah menjadi terang dalam dunia ini, maka di mana Dia ada, kita ada di sana. Ya, makanya Dia berkata sudah dipindahkan, ya, dari maut kepada yang hidup. Nah, Bapak Ibu salah Tuhan, yang ketiga, ya, kita akan belajar bersama-sama. Yang ketiga, ya, kita akan baca di dalam Matius pasal 5 ayat 13 dan 14. Matius pasal 5, 13 dan 14. Matius 5
ayat yang ke-13 dan 14. Ya, Bu. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tetapi tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ya, terus. Yang ke-14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, ada dua yang kita harus perhatikan di situ. Bukan hanya terang. Ya, di situ Tuhan berkata di ayat 13, kamu adalah garam dunia. Ya, ibu-ibu sudah tahu lah fungsi garam itu, tidak perlu lagi saya sampaikan, itu lebih paham ibu-ibu itu. Ya, di salah satu makanan atau masakan kalau tidak ada garam, ya bagaimana rasanya kita tidak bisa cerita ya. Kita sudah tahu tanpa garam itu bagaimana makanan ya, tidak enak, tidak gurih, tidak tidak asin dan sebagainya. Yang kedua di situ kamu adalah terang. Coba kalau tidak ada lampu di rumah, maksudnya Tuhan, makanya terang itu sangat penting sekali dalam kehidupan kekristenan kita. Ya, nanti belajar di rumah. Ya, 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Ya, kita ini adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, bukan kepunyaan setan. Kalau kita sudah kepunyaan Allah sendiri, berarti kita harus hidup dalam terang, karena terang tidak bisa bersatu dengan kegelapan. Ya, makanya Yesus berkata, barang siapa tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia, dan dia dikasihi oleh Bapakku. Nah, artinya siapa yang bisa menjadi terang, saya ada di dalam dia dan dia ada di dalam aku, menyatu bangsa Tuhan. Ya, kita sebagai bangsa yang luar biasa. Berarti apa maksudnya ini bangsa Tuhan? Karena kita adalah anak Allah. Karena identitas kita di dalam Kristus sebagai anak Allah. Ya. Yang ketiga, alasan Alkitab mengapa kita harus menjadi terang, karena identitas kita di dalam Kristus. Ya, itu identitas kita, masalah Tuhan. Ya, identitas orang Kristen dikenal lewat dua kualitas. Ya, transformatif yang secara metaforis, yaitu sebagai garam dan terang dunia yang kita sudah baca tadi, masalah Tuhan. Ya, kita akan baca di dalam ayat-ayat ini luar biasa. Ada banyak ayat-ayat nanti sampai, tetapi karena waktu sudah selesai, masalah Tuhan. Ya, saya langsung kepada yang terakhir. Ya, mengapa kita harus menjadi terang? Yang terakhir atau yang keempat adalah kita adalah terang yang bercahaya di depan semua orang. Ya, kita yang mau jadi terang di depan semua orang, bukan hanya di gereja. Ya, alasan Alkitab mengapa kita harus menjadi anak-anak terang, karena kita adalah terang yang bercahaya di depan semua orang. Setiap orang Kristen perlu menjadi terang di setiap aspek kehidupan. Ya, seperti tadi kita sudah baca, tidak perlu lagi kita baca dalam Matius pasal 5 ayat 14. Kita tidak perlu baca lagi, masalah Tuhan. Ya, makanya Tuhan merindukan di dalam kehidupan orang Kristen, dalam segala aspek kehidupan orang Kristen, harus menerangi dunia, harus menerangi keluarga, harus menerangi organisasi, harus menerangi orang-orang yang ada di sekitar, supaya mereka bisa pindah ke terang itu karena hidup kita terang. Nah, Bapak Ibu, misalnya Tuhan, ya, kita merenungkan firman Allah ini, ada 4 alasan Alkitab ya mengapa kita harus menjadi anak-anak terang. Ya, bangsa Tuhan, yang pertama itu karena perintah Tuhan. Ya, karena di dalam Alkitab itu banyak sekali perintah Tuhan kalau kita menyelidiki firman Allah. Yang kedua, karena kita sudah menyatu dengan Tuhan, atau karena kesatuan kita dengan Kristus. Ya, dan ketiga, misalnya Tuhan, karena kita punya identitas di dalam Tuhan, ya, dalam Kristus, itu identitas kita. Ya, identitas itu bangsa Tuhan, nama kita di hadapan Allah. Ya, dan terakhir, karena kita adalah terang yang bercahaya di depan semua orang. Oleh karena itu, mari masalah Tuhan, kita renungkan firman Allah ini menjadi berkat bagi kita, yang membuat kita sempurna bersama-sama dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur firman-Mu yang mengingatkan kami untuk menjadi terang. Engkau berkata kepada kami dahulu, kamu dahulu Sony adalah hidup dalam kegelapan, tapi sekarang setelah engkau mengikut aku, setelah engkau percaya kepada aku, setelah engkau mengandalkan aku, engkau akan pindah dari maut, engkau akan pindah dari kegelapan menuju tempat yang terang, menuju tempat kehidupan yang kekal.
Tuhan, ini firman yang sudah kami pelajari semua. Ini menjadi milik kami Tuhan. Dan jadikan kami menjadi terang dalam dunia ini Tuhan. Jadikan kami contoh teladan bagi semua orang yang ada di sekitar kami. Terutama dalam keluarga kami Tuhan. Hingga kami boleh menerangi mereka. Dan dengan terang yang ada dalam hidup mereka boleh bergabung dalam terang itu Bapak. Terima kasih Bapak di surga, mampukan kami untuk hidup di dalam terang bersama-sama dengan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan Ibu Lydia. Sebab ini adalah Allah yang baik, Allah yang selalu mengasihi kami, dan kasih-Nya selalu baru setiap pagi. Kami boleh menikmati pagi hari ini firman Tuhan yang begitu indah. Biarlah firman Tuhan yang Kau perintahkan bagi kami agar kami hidup dalam terang dan menjadi garam bagi banyak orang. Tuhan tolong kami Tuhan, agar lewat firman ini kami boleh menjadi firman yang hidup, yang berbuah, dan boleh memberi berkat bagi setiap orang di mana kami hadir. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajari kami juga Tuhan untuk bergantung pada kuasa Roh Kudus, bahwa kasih dan kuasa Tuhan selalu menyertai dan memberkati setiap kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk hamba Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Pendeta Sony Sakaria, yang Tuhan boleh pakai dia sebagai alat pemberitaan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus, Engkau urapi dia dalam kuasa darah Yesus, sehingga terus dia semakin sempurna di dalam terus dipakai untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati kehidupan baik pribadi, kesehatan, dan rumah tangga Pak Sony. Pakailah dia terus Tuhan agar dia dapat melayani dengan baik. Tuhan juga berkati perekonomian dia dalam kehidupan hari-hari agar senantiasa dia dicukupkan dalam kehidupan hari-hari dan tetap setia dalam melayani Tuhan. Di sorga kami juga berdoa untuk kami semua anggota Zoom pada malam hari ini, pagi ini, kami boleh berkumpul dan mendengar firman-Mu. Kami percaya kuasa Roh Kudus tetap memberkati setiap pribadi-pribadi kami, sehingga kami dapat kembali menghayati makna dari firman Tuhan pagi hari ini, supaya kami semua jadilah terang, jadilah garam, yang dapat memberi manfaat bagi setiap di mana kami ada di sana. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan pribadi-pribadi kami anggota Zoom ini. Bahkan berkati rumah tangga, berkati perekonomian kami, berkati juga keluarga, berkati di mana kami ada dalam persekutuan, supaya kami semakin nampak sebagai anak-anak terang. Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk anak-anak-Mu yang dipakai untuk melayani di Zoom ini. Baik Pak Hari, Tuhan secara pribadi, Tuhan Engkau berkati dia, dan terima kasih Tuhan juga boleh pakai dia untuk boleh menghadirkan channel New Life ini sebagai alat pemberitaan firman-Mu, supaya kami semua, banyak orang dapat mendengar akan kabar baik, kabar sukacita, kabar damai sejahtera yang dapat memberi kami kekuatan, keselamatan, dan berkat Tuhan. Tuhan berkati Pak Hari, baik pribadi, kesehatan, kehidupan pekerjaan, perekonomian, bahkan berkati istri dan anak-anak. Tuhan berkati rumah tangganya, supaya semakin menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan juga berkati orang tua Pak Hari di masa tua. Biarlah damai sukacita boleh senantiasa memberikan, memberkati orang tua dari Pak Hari. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa di sini untuk Bapak Tommy, yang juga Tuhan
hamba-Mu yang rajin dan setia dalam melayani Tuhan. Engkau tahu berbagai banyak pergumulan dan masalah dalam kehidupannya. Kami percaya Tuhan juga mau mengurapi, memberkati Pak Sony, Pak Tommy dalam kehidupan hari-hari, dalam perekonomian, dalam kesehatan, dalam rumah tangga, dan anak-anak semua. Tuhan, kami serahkan Pak Tommy dalam pelayanan dan tugas panggilan, biar senantiasa kasih sayang Tuhan memberkatinya. Kami berdoa juga untuk Bu Pungki, yang Tuhan juga pakai dia untuk memberitakan bagaimana puji-pujian penyembahan yang memberi kekuatan, iman, bahkan masuk di dalam penyembahan bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan terus memberkati Bu Pungki agar dia semakin hari semakin bertambah-tambah dalam kekuatan dan penyembahan Tuhan, puji-pujian. Tuhan berkati kehidupan Bu Pungki, pribadi, keluarga, dan perekonomian dalam hari-hari. Tuhan berkati. Hamba juga berdoa Tuhan untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai saat ini, baik dalam pelayanan firman Tuhan di New Life ini, bahkan mereka saat ini ada di mana-mana pelayanan rumah tangga mereka. Tuhan berkati agar mereka kelak juga menjadi terang, bersinar dalam pelayanannya untuk memberitakan kabar baik, kabar kesukaan. Tuhan memberkati kehidupan baik pribadi, rumah tangga para hamba-hamba Tuhan. Kami percaya Roh Allah tetap menyertai, memperlengkapi mereka senantiasa. Bapa kami di sorga, kami juga mau berdoa untuk pos-pos pelayanan. Tuhan, kami mensyukuri kabar baik yang disampaikan oleh Pak Sony. Ada pos-pos pelayanan yang boleh terbuka bagi pelayanan dan kesaksian. Tuhan, kami berdoa, Tuhan berkati semua pos-pos pelayanan yang terbuka untuk pelayanan ini. Setiap kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan untuk melayani, memberitakan firman Tuhan di sana. Baik jemaat-Mu di sana, Tuhan urapi mereka agar mereka menjadi alat di tangan Tuhan dalam memberitakan akan sukacita. Tuhan berkati anak-anak-Mu juga yang mau dipakai di sana untuk menjadi terang dalam pelayanan. Kami berdoa Tuhan jamah mereka, memberkati perekonomian mereka agar dapat menunjang kehidupan mereka dalam melayani dan memberi kesaksian betapa hebatnya kuasa Allah di dalam pekabaran Injil untuk memberitakan kebenaran Tuhan di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Kami serahkan pos-pos pelayanan, biarlah Tuhan yang sudah terbuka ini, Tuhan terus mengurapi, supaya terus dipakai Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk mereka semua yang sakit saat ini. Secara khusus, kami sehati sepikir untuk berdoa Tuhan. Mengucap syukur untuk Bu Ana Iskandar, yang Tuhan saat ini juga dia terbaring di rumah sakit dan juga dalam pengurapan Allah, proses penyembuhan. Kami percaya Roh Allah hadir di sana, mengurapi seluruh tubuh, jiwa, dan roh daripada Bu Ana Iskandar ini. Di dalam nama Yesus Kristus, darah Yesus mengalir di sana, menyembuhkan, memulihkan, agar Bu Ana kembali sembuh di dalam kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati Bu Ana dalam keluarga, anak-anak, suami, supaya mereka tekun berdoa bahwa hanya di dalam Tuhan ada kesembuhan, di dalam Tuhan ada pemulihan, di dalam Tuhan ada sukacita, ada damai sejahtera. Tuhan terus memberkati Bu Ana dalam proses kesembuhan ini. Kami juga berdoa secara khusus untuk Bu Lydia. Tuhan, Engkau baik. Engkau memberkati Bu Lydia dengan berbagai pergumulan masalah. Tetapi dia tidak menyerah di dalam segala persoalan kehidupan sakit penyakit.
Tuhan berkati dia dalam pelayanan, khususnya dalam kesetiaannya untuk melayani. Tuhan, Engkau tahu kebutuhan dan pergumulan Bu Lydia. Kami serahkan dia dalam segala pergumulan pencobaan, sakit penyakit. Tuhan urapi dan memulihkan kesehatannya di dalam nama Yesus. Darah Yesus mengalir untuk anak-anak-Mu Tuhan. Memulihkan, menyembuhkan Tuhan. Terima kasih, kami serahkan Bu Lydia dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk Bu Mawar. Tuhan, kami juga percaya di dalam kuasa darah Yesus ada mujizat yang luar biasa. Ada waktu Tuhan yang terbaik untuk proses pemulihan penyembuhan bagi Bu Mawar. Kami serahkan di dalam kuasa darah Yesus. Tuhan berkati Bu Mawar, berkati juga dalam keluarga, berkati dalam rumah tangga. Tuhan memberkati, menghibur dan menguatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga untuk berdoa untuk semua anak-anak Tuhan, baik dalam grup ini mungkin ada sakit, di mana kami percaya Tuhan memulihkan mereka, menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa untuk program-program misi dalam pelayanan gereja-Mu. Tuhan, terang itu bersinar, terang itu bercahaya bagi gereja Tuhan yang ada di mana-mana. Kami percaya firman Tuhan malam hari ini bekerja untuk misi-misi gereja-Mu, sehingga gereja menjadi alat bagi pelayanan yang mendatangkan berkat. Tuhan berkati misi-misi pelayanan gereja. Para hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam pelayanan di mana-mana di ujung-ujung dunia. Tuhan, kami berdoa Roh Allah hadir di sana. Memberkati mereka semua yang bekerja, tak kenal lelah. Karena kuasa Allah senantiasa memberi kekuatan bagi hamba-hamba Tuhan. Sehingga mereka giat selalu dalam melayani Tuhan. Tuhan memberkati gereja-Mu dan memberkati misinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai. Kami percaya Tuhan, Indonesia yang besar ini hadir karena anugerah-Mu, rahmat-Mu. Kami diberi kekuatan sebagai bangsa yang besar dengan berbagai banyak ragam agama, bahasa, budaya. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan memberkati para pemimpin kami yang dipercayakan dalam memimpin negara yang besar ini. Baik presiden, wakil presiden, para pemimpin-pemimpin tertinggi dari pusat hingga daerah sekalipun. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati semuanya agar menjadi berkat bagi bangsa ini. Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami serahkan para aparat keamanan kami Tuhan. Juga TNI, Polri dalam tangan-Mu. Kiranya kasih Allah menyertai semua, sehingga keamanan negara Indonesia boleh terjaga dengan ungkapan doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu pagi yang baik ini Tuhan. Kami merasakan bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kami, sehingga pagi ini kami dapat kembali menikmati udara yang segar, memulai aktivitas kami kembali untuk mengurus segala sesuatunya, baik keluarga, usaha, demikian juga pekerjaan dan pelayanan kami. Kiranya Tuhan hari ini, Tuhan penuhi kami dengan berkat-berkat surgawi, mengalir dalam kehidupan kami. Sertai kami dalam menunaikan tugas pelayanan kami, sesuai dengan apa yang Tuhan sudah percayakan bagi kami. Tuhan, di kesempatan yang baik ini kami membawa
hamba-hamba Tuhan yang ada di seluruh pelosok negeri ini. Apapun denominasi mereka ya Tuhan, kami tahu kami terbatas dalam pemikiran, namun itulah yang sering terjadi Tuhan, konflik di antara kami hamba-hamba Tuhan, hanya oleh karena kami berbeda prinsip, berbeda pemikiran, berbeda pemahaman. Tuhan, perbedaan adalah sesuatu yang mutlak, dan Tuhan, bahkan hidup kami pun satu dengan yang lain berbeda. Oleh karena itu, ampuni kami apabila ada di antara kami ya Tuhan, hamba-hamba Tuhan, yang mencari pembenaran sendiri, menganggap diri kamilah yang paling sempurna, dan sebetulnya benar ya Tuhan. Hindarkan kami dari konflik-konflik yang tidak penting. Misi kami ketika Tuhan memanggil kami adalah melakukan pelayanan, penginjilan, untuk bagaimanalah supaya mereka yang tidak mengenal Yesus kembali ke dalam terang Tuhan yang ajaib itu, sehingga juga mereka beroleh karunia keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan. Ajar kami untuk ya Tuhan Yesus memahami pikiran-pikiran Tuhan di dalam kami melakukan pelayanan kami, bukan pemikiran-pemikiran kami sendiri ya Bapa. Sebab kami sadar sepenuhnya kami orang-orang yang terbatas perlu dibimbing oleh Tuhan. Oleh karena itu satukan gerejamu, walaupun sesungguhnya inilah yang menjadi doa daripadamu ya Tuhan, yang sampai saat ini belum terjawab, untuk menyatukan murid-muridmu, menyatukan gerejamu sama seperti Engkau dan Bapa menjadi satu. Namun kami percaya Tuhan, sekalipun kami ada dalam keegoisan kami masing-masing, Engkau tahu Tuhan, bahwa tujuan kami semua adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan, melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menyembah Tuhan yang sama, yaitu Yesus Kristus, yang menjadi junjungan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami yakin, kami percaya gerejamu akan bersatu, apapun latar belakang, denominasi, baik itu doktrin, dogma, apapun semua ya Tuhan, pastilah Tuhan sangat mengerti keadaan kami masing-masing. Bapa, terima kasih, kami rindu Tuhan untuk terus melayani Tuhan sampai titik darah penghabisan, untuk terus memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu perlengkapi kami ya Tuhan, setiap hamba-hambamu, khususnya buat mereka yang ada di garis depan, ujung tombak pelayanan di desa-desa, di dusun-dusun, yang perjuangannya tentu tidak mudah. Banyak sekali halangan, rintangan yang membuat hati kami pedih, teriris, bahkan sering kami menangis menghadapi jiwa-jiwa yang ada di sana. Oleh karena itu berikan kekuatan ekstra kepada kami, hamba-hambamu, dari Sabang sampai Merauke, dari pelosok-pelosok negeri ini. Kiranya Tuhan kekuatan itu ada dalam diri kami. Dan kami yakin, kami percaya Tuhan juga memberkati setiap anak-anak Tuhan. Keberadaan hidup mereka diperhatikan oleh Tuhan. Tidak ada satupun di antara kami, anak-anak-Mu ya Tuhan, yang mengalami penderitaan yang berlebih, yang seolah-olah itu tidak dapat kami tanggung dan kami selesaikan. Kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan, baik mereka yang sedang berjuang untuk menyelesaikan proyek-proyeknya, mereka yang sudah permanen senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan, dijagai, dijauhkan dari tangan-tangan yang berusaha untuk merusak rumah ibadah. Dan kami yakin, kami percaya Tuhan, malaikat-Mu ada menyertai setiap gereja-gereja Tuhan yang ada di negeri kami ini. Tuhan, demikian pula sekali lagi hamba berdoa agar kiranya Tuhan Engkau memberikan kesatuan hati buat seluruh gereja-gereja, tanpa harus merendahkan satu dengan yang lainnya, memandang rendah satu dengan yang lainnya. Tapi kami bersepakat bahwa tujuan kami adalah jiwa-jiwa,
Karena itulah detak jantung Tuhan yang sesungguhnya, jiwa-jiwa. Itulah yang perlu kami bawa kepada Tuhan. Bapak terima kasih. Kiranya semua apa yang menjadi visi, misi dari pelayanan kami dapat terlaksana dengan baik dan diluluskan semua apa yang menjadi permohonan kami kepada Tuhan. Sekali lagi berkati Zoom ini supaya menjadi Zoom yang benar-benar di mana nama Tuhan dipermuliakan. Semua kami bertumbuh, berakar. Kami juga di sini beroleh berkat, baik itu berkat jasmani, berkat rohani. Semua kami yang ada di grup ini beroleh berkat kasih karunia, damai, sejahtera, dan sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dengan ini juga kami mohonkan supaya Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini, sehingga kami dapat bertemu kembali di Zoom-Zoom mendatang dalam suasana yang ceria, di mana nama Tuhan terus dipermuliakan. Ada sukacita tersendiri dalam hidup kami masing-masing ketika kami melayani Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami kembalikan semua segala pujian, hormat, serta syukur hanya kepada-Mu saja. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan seluruh permohonan doa kami ini kepada-Mu. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Pak Tommy dan Pak Martin untuk doa-doa yang sudah dinaikkan.